Jadi silakan saja menghabiskan waktu dengan kebodohan bersama pikiran-pikiran Hasyim Asy'ari. Kami tidak mau. Karena Anda pasti dihubungi, saya kan. Silahkan menghabiskan waktu dengan kebodohan-kebodohan dari pemikiran Ki Hasyim Asy'ari. Pemikirannya itu bagus, kitab-kitab karyanya juga banyak tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Dua Bang Deso ya di channel Mr. Coach. Yuk, mari kita ngobrol di channel ini. Siapkan kopinya yang kental, ngolah pikir dengan share serius tapi santai. Oke, di sini ada video lama bos sebenarnya, lama sebenarnya ini. Lalu saya lupa juga mau ngereaksi video ini. Akhirnya ingat juga gitu loh bos ya. Sekali lagi teman-teman, ini nggak ada sangkut pautnya dengan Ba'alawi atau non Ba'alawi. Di sini kita hanya menyikapi apa yang perlu kita sikapi saja bos ya. Betul. Ya bos, oke. Yang agaknya menyimpang dari pemahaman Islam pada umumnya tuh, lalu agaknya menyerang NU tuh, baik dari kalangan manapun lah ya, maka kita akan reaksi dan kita akan membela diri, kalau bisa ya nyerang balik kan itu bos ya. Oke, kita cek aja videonya bos ya. Gambaran bahwa ekologi sosial Nahdlatul Ulama ini adalah bakul sampah, Ekologi sosial di NU ini adalah bakul sampah. Oke. Ekologi sosial adalah hubungan sosial bos ya. Ekologi ini semacam interaksi antar sesama, antar makhluk hidup. Ini lebih ke manusianya bos. Ya terserah, manusia, alam, semuanya itu, semuanya. Oke. Dari mana Faisal Assegaf ini teman-teman mengatakan bahwasanya ekologi NU ini bakul sampah? Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Padahal yang sering kita temui, bahkan NU inilah sebenarnya yang paling aktif bersosial dengan kelompok lain yang berbeda dengan dirinya. Betul. Tuh ya. Mau dari kalangan Syiah, oke, ya. Mau dari kalangan Wahabi, kalau mau datang tuh di kantor kita, oke. Non Muslim pun kita tuh menyambut bersosial dengan mereka, berkomunikasi dengan mereka, bos ya. Mau dengan apa pak? Dengan alam apa? Dengan alam ya ada pak. Oleh karena itulah di NU ini ada banyak banon gitu loh. Itu semua adalah bentuk ekologi sebenarnya, ekologi sosial. Banon NU ini yang banyak itu jumlahnya, ada Fatayat, ada Ansor, kemudian ada Muslimat ya bos ya, ada Banser, banyak, ada apa kumpulan pengusaha NU, banyak lah ya, banyak, ada ITNU, banyak. Itu semua bentuk ekologi. Dari mana Anda mengatakan bahwasanya semua ekologi yang dimiliki oleh banon-banon NU ini adalah bakul sampah? Kalau masalah SDM masyarakatnya bisa jadi iya, tapi itu kan bukan hanya di NU saja. Semua ormas di Indonesia ini pasti ada karakter-karakter atau SDM dari mereka itu yang memang kategorinya menengah ke bawah SDM-nya kan itu bos. Nggak bisa Anda mengatakan bahwasanya ekologi sosial NU ini bakul sampah hanya gara-gara Anda menemukan segelintir orang yang pernah berkomunikasi dengan Anda dengan SDM yang di bawah rata-rata tuh. Nggak bisa kan gitu bos. Bisa. Ya. Kalau kita melihat dari atas-atasnya enggak, dia berarti cuma melihat dari bawahnya toh, tidak keseluruhan, tidak komprehensif toh. Sebenarnya ini kayaknya hanya unsur sentimen saja ini Faisal Assegaf ini. Soalnya yang saya lihat Faisal Assegaf ini dulu awal-awalnya tuh mati-matian bela NU, kemudian di akhir-akhir ini dia habis-habisan gitu loh. Nggak tahu apa tujuannya orang ini ya, nggak tahu ya teman-teman ya, nggak tahu tujuannya orang ini apa. Setelah dulu mati-matian bela NU, sekarang habis-habisan mengajar NU itu apa dia mau bermain dua kaki atau bagaimana kita nggak tahu teman-teman. Yang pasti yang kita reaksi yang jelas-jelas saja gitu loh bos ya, mengenai niat atau perencanaannya apa selama nggak nampak di permukaan ya nggak bisa kita reaksi. Yang ada ini kita reaksi bos ya. Ini bakul sampah yang akan terus lahir. Ajaran Hasyim Asy'ari, Dedengkot pendiri NU salah satu ya. Ini sudah kadaluarsa. Sudahlah, Hasyim Asy'ari. Oke, jika Anda mengatakan
ajaran Kiai Hasyim Asy'ari ini sudah kadaluarsa, apakah saya boleh mengatakan bahwasanya ajaran Anda pun nyadarin nenek moyang Anda juga kadaluarsa? Itu bos, apakah boleh saya mengatakan itu? Biasanya kan kelompok Anda maunya tuh nyubit, dicubit balik marah-marah, merengek-rengek, guling-guling, kan gitu kebiasaannya tuh. Tapi kalau nyubit orang seenaknya aja sudah, kan gitu, tabrak sana tabrak sini, mungkin merasa sudah di atas angin tuh, mungkin ya bos ya. Oke. Ini kadaluarsa, expired. Banyak orang-orang NU yang menjadi error yang mengklaim bahwa Hasyim Asy'ari itu adalah wali Allah. Nggak ada. Banyak orang-orang NU yang menjadi error dengan mengklaim Kiai Hasyim Asy'ari menjadi wali. Ngaca pak, ngaca, oke? Ngaca pak. Sekarang yang lagi rame dibahas itu ngaca pak. Kami nggak akan mengatakan, ya kami nggak akan mengatakan secara detail. Nanti kiranya kami bahas nasab, ya. Silakan ngaca sekarang apa hasilnya? Hasil dari Anda ini, jika Anda sekarang nonton di layar HP scroll pak ya, yang banyak error itu yang direaksi oleh masyarakat itu kelompok Anda pak ya. Bukan kelompok kami bukan yang katanya Anda orang-orang error karena sudah mengkultuskan Kiai Hasyim Asy'ari sebagai wali Allah ya bos ya. Oke, tidak ada pak cerita-cerita Kiai Hasyim Asy'ari itu yang sampai mengguncang langit pak. Tidak ada pak. Oke, kami masih di batas realistis Pak. Oke, memang iya kami akui kalau sebagian orang NU iya, ya itu tradisional di bawah SDM-nya yang masih di bawah, yang masih kami nggak mengatakan SDM di bawah sih ya, yang masih memang ada orang-orang NU yang masih mempercayai hurufat atau yang kelewatan lah, yang saya anggap hurufat lah ya, ada. Tapi itu kayaknya sekarang ada di barisan Anda Pak. Oke, ini kami sekali lagi nggak mengarah ke sana. Kami hanya ingin membela Hadratus Syekh saja teman-teman ya. Karena dengan tuduhan-tuduhannya seperti itu ya. Ini soalnya bahaya ini, kayak orang-orang kayak gini nih ya. Ini ngacak-ngacak NU dari dalam orang ini kayak gitu. Kesepakatan ulama seluruh Indonesia dia wali Allah. Jadi silakan saja menghabiskan waktu dengan kebodohan bersama pikiran-pikiran Hasyim Asy'ari. Kami tidak mau. Karena Anda pasti dihubungi saya kan. Silahkan menghabiskan waktu dengan kebodohan-kebodohan dari pemikiran Kiai Hasyim Asy'ari katanya. Pemikirannya itu bagus loh, kitab-kitab karyanya juga banyak loh. Oke, nggak perlu kita liatin bandingin siapa Kiai Hasyim Asy'ari terus siapa ente Pak ya, siapa Anda. Kalau dibandingin itu udahlah Pak, jauh Pak ya. Bang Kiai Hasyim Asy'ari dipanggil Hadratus Syekh itu nggak asal-asalan kan begitu bos ya, ya kan Kutubus Sittah tuh sertifikatnya kan begitu acuannya ya bos ya. Terus yang Anda maksud pemikiran-pemikiran bodoh Kiai Hasyim Asy'ari ini yang mana kan itu bos. Kami mau membela tapi kami nggak tahu membela yang mana. Kalau secara umum pemikiran bodoh Kiai Hasyim Asy'ari bos ya, kalau secara umum apakah yang dimaksud pemikiran bodoh itu memerdekakan ke Indonesia ini bos ya? Apakah dengan meletakkan Bung Tomo di barisan ke depan waktu tragedi Surabaya, apakah ini maksud keputusan bodoh? Mungkin gara-gara fatwanya Kiai Hasyim Asy'ari ini jadinya Surabaya itu berkecamuk, Indonesia menjadi menang gitu. Mungkin apa gitu Pak? Gitu loh Pak. Apa yang dimaksud itu keputusan pintar itu kita nggak usah berjuang dulu biar nggak merdeka gitu Pak ya. Apakah pemikiran tentang keislaman atau politik atau budaya atau ekonomi? NU ini nggak diam Pak, terus bergerak Pak. Apapun yang terjadi NU itu terus bergerak. Kalau masalah cobaan, orang yang di atas ini nggak bener ya biasalah. Setiap orang pasti itu pasti ada orang kayak gitu-gitu, pasti ada itu teman-teman ya. Hanya saja ada yang ketahuan ada yang enggak kan gitu bos ya. Kalau kami sih ketahuan ya alhamdulillah gitu loh bos. Berarti tidak jadi penyakit terus. Kalau kami sih berharap kalau yang di atas memang nggak bener semoga cepat ketahuan semua biar enggak sudah penyaringan itu biar cepat, biar seleksi alamnya ini cepat gitu loh ya, kayak gitu nggak masalah. Demi untuk kemajuan perkembangan yang baik. Yang kami inginkan itu orang-orang NU yang sekarang di atas itu adalah orang-orang NU yang peduli dengan orang kalangan bawah tuh. Betul. Orang akar rumput tuh, itu yang kami inginkan ya, orang terutama NU yang bukan struktural ya, NU yang tradisional itu mereka menginginkan orang-orang yang di atas itu peduli dengan orang-orang akar rumput di bawah ya, bukan hanya
kepentingan-kepentingan ormas mata, mengatasnamakan ormas NU lalu tidak memedulikan akar rumputnya. Tidak. Sekarang ini yang bergejolak seperti itu, Pak. Ya, Pak ya. Lalu pemikiran bodoh seperti apa? Ini kami nggak tahu, teman-teman ya. Soalnya ini kayaknya video ini muncul sebelum isu nasab ini. Yang pasti ini akan kami buktikan bahwasanya ekologi sosial NU ini bukan bakul sampah. Lalu dengan cara mengikuti pedoman-pedoman atau kaidah-kaidah perjuangan Kiai Hasyim Asy'ari, saya yakin pemikiran-pemikiran Hadratus Syekh kita ini tidak bodoh sebagaimana yang diungkapkan oleh Faisal Asgaf ini, teman-teman ya. Nah, sebab apa? Kita bisa menilai karya-karya dari Kiai Hasyim Asy'ari dengan perkataan Faisal Asgaf yang kayak gini. Oke, itu saja obrolan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mencerahkan, dan mudah-mudahan kita bisa bersikap bijak lagi. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang jelek-jelek datang dari kami. Mohon maaf. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.